apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi asmara mantan kamu. Kabar mantan ya. Untuk bulan Maret tahun 2021. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Dan energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya teman-teman. Nah, sekali lagi bisa terbalik atau vice versa. Nah, oke. Aku lihat dulu untuk energi asmara zodiak Virgo terhadap mantan. Action speak loudly, express your love through action. Gimana bisa mengatakan sesuatu ya? Aku melihat ada keinginan kamu untuk mengatakan sesuatu tentang perasaan kamu. Bisa saja di sini aku melihat ada rasa rindu. Oke. Aku lihat ada new love. Dan aku the only things that real is love. Shift focus back to love. Oke, buat teman-teman Virgo kita fokus di sini buat kamu. Action speak loudly, express your love through action. Berarti ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Ya. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan atau mungkin aku melihat ada sebagian dari kamu merasakan kangen di sini terhadap seseorang. Karena kita ngomong masalah new love, embrace opportunity. Berarti intinya apakah masih ada orang lain yang menyukai kamu? Nah, ya, ada beberapa dari kamu mungkin masih bertanya-tanya dalam diri kamu, apakah kamu bisa membuka hati kamu kepada orang lain, atau bahkan apakah ada orang lain yang new love ini gak harus dengan orang baru juga sih. Masihkah ada kesempatan? Nah, ya, masihkah ada kesempatan dia untuk kembali? Nah, ini ya. Karena di sini aku melihat ada the only thing that real is love. Shift love back to love. Shift your focus back to love. Berarti intinya itu kayak nggak tahu ya. Di sini aku melihat ada pesan ya untuk Virgo di sini. Shift your focus, berarti fokuslah pada diri kamu, bagaimana kamu bisa dicintai oleh seseorang, intinya seperti itu ya. Berarti aku melihat ada situasi dan kondisi kenapa ini bisa sampai jadi mantan. Nah, ini ya, aku melihat ada keinginan kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu. Aku melihat ada keinginan kamu untuk, tetapi kayak nggak bisa gitu loh ya. Nggak bisanya ini macam-macam. Apakah memang tidak bisa terungkap, atau memang ya gimana kah bisa ngungkapin, orang semuanya udah diblokir. Nah, bisa juga seperti itu ya. Apakah masih ada kesempatan? Kita ngomong masalah new love itu nggak harus dengan orang baru ya teman-teman, tetapi bisa saja kita ngomong masalah embrace an opportunity. Jadi kalau kita lihat itu kayak, masihkah ada kesempatan untuk kembali? Nah, masihkah ada kesempatan dia, apakah dia masih mau untuk kembali sama aku? Nah, berarti kita ngomong masalah shift fokus ya. Berarti kamu harus fokus pada diri kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang personal yang bisa dicintai gitu ya. Kita ngomong masalah kadang gini, mungkin menurut kita ya, apa yang sudah kita berikan ini udah maksimal. Mungkin apa yang sudah kita berikan adalah yang terbaik buat dia, tapi belum tentu apa yang kita berikan ini yang terbaik gitu loh. Nah, ini ya, kita ngomong masalah sudut pandang yang berbeda juga, atau kita ngomong masalah keinginan yang berbeda-beda juga. Nah, ini dan di sini aku melihat ada new love, tapi bisa juga sih beberapa dari teman-teman udah kayak, aduh kak, aku udah nggak mau lagi sama mantan, aku lebih fokus untuk menjadi diriku yang baru. Tapi apakah ada orang yang
mampu gitu, apakah ada kesempatan lagi aku menemukan seseorang yang baru, bisa juga seperti itu ya. Tuh, bisa juga seperti itu, tergantung dari kamu. Di sini aku lihat ada 2 ya. Kamu masih berharap seseorang di masa lalu ini datang, masihkah ada kesempatan untuk kalian ini kembali ya. Jadi aku melihat ada pertanyaan dalam diri kamu atau benak kamu di sini untuk Virgo. Makanya di sini kamu kayak berusaha untuk membenahi diri, berusaha untuk kayak apa ya, bukan membenahi ya, membenahi diri, atau apa sih yang harus aku lakukan agar kamu mau kembali. Nah itu ya, apa sih yang harus aku lakukan agar aku mau kembali. Nah itu. Oke, aku lihat dulu untuk energi asmara mantan. Oh, ada kesedihan, ada 3 swords. Tapi kita lihat dulu ya di sini. Oke. Air of Wands, ada sesuatu. Oke, aku lihat ada 3 of Swords, ada Air of Wands, dan aku lihat ada apa ya, The Moon. Aku lihat ada 2 of Pentacle. Oke, ada juggling di sini. Oh, ada Temperance. Oke, Temperance, ada 6 of Pentacle. Oke. Seperti aku bilang bahwa terkadang apa yang kita berikan itu belum tentu yang terbaik juga untuk mereka. Nah, apa yang kita berikan belum tentu yang terbaik untuk mereka, dan sebaliknya apa yang mereka berikan ke kita itu belum tentu yang terbaik juga buat kita ya. Jadi kita ngomong masalah take and give ini itu banyak banget teman-teman ya. Jadi take and give itu apa yang kita berikan itu bisa nyaman untuk mereka. Nah ini loh, kita berikan kenyamanan ya. Apa yang mereka berikan ke kita juga bisa bikin kita nyaman. Nah aku melihat ada situasi take and give-nya ini yang kurang banget ya teman-teman. Nah jadi kayak merasa bahwa apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut dia itu baik. Apa yang menurut dia baik belum tentu menurut kita itu baik. Nah ini kita juga ngomong masalah take and give ya. Nah oke, next di sini kita lihat ada 3 of Swords ya buat teman-teman. 3 of Swords ini menandakan kesedihan, kekecewaan, sakit hati, separation, terpisah bisa juga ya, kita ngomong masalah perpisahan, broken heart ya, patah hati bisa juga. Makanya kita ngomong masalah kesedihan bisa juga ya. Nah ada 3 swords soalnya di sini. Oke, 3 swords. Ada apa ini? Kenapa ada di dia 3 swords di sini? 3 swords. Klarifikasi. 3 swords. Oke. Aku melihat ada aku melihat ada Empress ya teman-teman. So jadi gini, ini bisa saja menurut dia ya teman-teman. Kita ngomong masalah, bisa saja kalau kita ngomong masalah action speak loudly ya. Jadi kalau aku melihat itu kayak mungkin saja yang kamu harapkan, kalau kamu kangen bilang dong kangen, kalau kamu ingin ketemu bilang dong kalau kamu ingin ketemu kangen, atau kayak ada sesuatu harapan dari kamu dari dia ini, kayak apa sih yang menjadi keinginan kamu? Kenapa sih kamu tuh kayak, nah kayak kamu tuh kayak merasa bahwa dia ini gimana ya, kalau aku bisa lihat itu kayak sulit sekali untuk tertutup bisa juga ya teman-teman. Kita ngomong masalah tertutup, action speak loudly ini bisa saja tertutup ya. Kita ngomong masalah tertutup ini mungkin yang menjadi keinginan kamu terhadap dia, karena aku melihat bahwa bisa saja orang yang sedang kamu hadapi atau adalah seseorang di masa lalu kamu ini adalah orang yang sangat tertutup. Nah jadi kayak bertanya-tanya dalam diri kamu, apakah hubungan ini bisa ke depannya, apakah ada kesempatan kita, atau bahkan apakah kita memiliki kesempatan untuk lebih baik ke depannya, apakah ada kesempatan kita untuk bisa bahagia untuk ke depannya. Ya. Di sini aku juga melihat ada situasi yang seperti itu. Seperti aku melihat begini. Ini menurut dari kartu ya. Jadi ini menurut dia, sudut pandang dia terhadap kamu. Oke.
fine. Di sini kamu adalah seseorang yang benar-benar kalau kamu adalah tipikal orang yang peduli sebetulnya ya, menurut dia. Kamu adalah tipikal yang sangat peduli. Terus aku melihat kamu tuh tipikal orang yang benar-benar sangat baik dalam hal mungkin ekonomi, mungkin juga seperti itu ya. Atau bahkan di sini kita ngomong masalah kalau kamu menjaga seseorang itu, kamu akan menjaga seseorang itu dengan baik. Hanya saja kita ngomong masalah di Empress ini sendiri itu terkadang terlalu berlebihan. Nah, ya, terlalu berlebihan. Jadi kalau kita ngomong masalah terlalu overprotective. Nah, itu ya. Kita ngomong masalah seperti itu, kecemburuan itu bisa terjadi ya di Empress ini sendiri. Jadi itu yang membuat dia ini kayak, why, kenapa harus seperti ini gitu loh. Aku melihat ada rasa kecewa dia terhadap sikap kamu, teman-teman ya. Aku melihat ada rasa kecewa dia dari sikap kamu di sini, sehingga membuat dia ingin keluar dari siklus ini. Nah, ya. Ada sesuatu yang membuat dia kecewa, mungkin terlalu berlebihan. Menurut dia, apa yang sudah kamu berikan ke dia itu terlalu berlebihan. Nah, ini ya. Makanya kadang-kadang aku bilang bahwa segala sesuatu mungkin baik menurut kamu, belum tentu itu baik juga untuk orang lain. Terkadang kalau apa yang kita berikan terlalu berlebihan itu malah membuat seseorang itu tidak nyaman. Nah, ini yang aku lihat ya dari kartu di sini. Ini yang membuat kayak sedih, kecewa. Sebetulnya apalagi di sini aku melihat dia sebetulnya tidak ingin hubungan seperti ini terus menerus ya. Oke, Eight of Wands. Sehingga di sini oke. Ini bisa terbalik loh buat teman-teman ya. Jadi gini, nanti ada dua hal ya buat teman-teman Virgo. Jadi gini, dia ingin keluar dari situasi saat ini ya teman-teman. Apalagi kita ngomong masalah begini, bisa saja dia memang orangnya agak tertutup sama kamu, atau bahkan apa yang menjadi keinginan dia tidak bisa terungkap sama kamu ya teman-teman. Karena gini, mungkin yang membuat dia sedih ya, bisa saja, tidak harus kecewa, bisa saja yang membuat dia sedih ini adalah kamu ini secara materi bisa saja lebih baik dari dia. Nah, ini bisa juga ya. Ada sesuatu yang membuat kalian ini terpisah karena mungkin saja materi, atau bisa saja kita ke masalah di Empress, hubungan ini tidak direstui. Nah, ini jadi kita ngomong masalah fokus di dua ini, itu hubungan ini terpisah karena memang tidak ada restu. Itu yang pertama ya. Nih yang pertama. Yang kedua, bisa saja sikap kamu terhadap dia ini terlalu berlebihan yang membuat dia kecewa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kamu ini orangnya lebih baik secara ekonomi. Nah, ya, kita ngomong masalah status, bisa juga ya. Secara status kamu ini lebih baik, yang membuat dia ini kayak merasa kayak ada jenjang yang sangat jauh ya teman-teman. Kita ngomong masalah jenjang yang ekonominya yang sangat jauh ini sekali ya. Makanya ini yang kadang-kadang membuat dia itu sedih ya, yang membuat dia ini kayak merasa mampu nggak ya aku gitu ya. Makanya di sini aku melihat ada situasi dia harus keluar. Kalaupun ini tentang ekonomi, wah ini ada 3 ya. Kalaupun ini tentang ekonomi, berarti intinya dia harus keluar dari siklus dia. Dia nggak mau terlalu menggantungkan diri sama kamu teman-teman ya. Makanya itu dia mulai fokus pada karirnya, keuangannya. Nah ini ya, karirnya, keuangannya di sini. Tetapi kalaupun ini tentang yang namanya kekecewaan dia karena terlalu sikap kamu terhadap dia ini terlalu berlebihan, dia memang ingin keluar dari siklus yang tidak membuat dia nyaman, sehingga dia berusaha untuk memfokuskan diri ke hal yang lain ya. Nah ini oke. Tetapi jika ini tentang hubungan yang tanpa status, dia ingin membuktikan bahwa dia ini adalah orang yang layak buat kamu. Nah ini tergantung dari kamu ini ya, kamu di posisi yang mana ini. Karena kita ngomong masalah ada the moon, rasa tidak percaya diri. Nah itu loh, kalau kamu ini lebih baik ya dari dia secara ekonomi, aku melihat ada rasa tidak percaya diri dia. Dia merasa overthinking ya teman-teman di sini. Aduh, bisa nggak ya aku sama kamu seperti aku bilang ya.
bisa nggak ya aku, bisa nggak ya aku. Nah, di sini aku melihat ada keinginanmu dari dia. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Udahlah, namanya kalau namanya perbedaan itu pasti. Tapi fokuslah kalau kita tuh saling mencintai. Nah, bisa juga kalau kamu berpikir seperti itu. Tetapi di sini aku melihat bahwa dia ini orangnya tidak percaya diri ya, teman-teman. Dia itu kayak overthinking. Ada The Hangman ya di sini. Ini loh, kita ngomong masalah enak sih kamu ngomong kayak gitu ya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Nah itu ya, aku bilangnya seperti itu. Atau bisa saja kita ngomong masalah orang tua yang tidak setuju. Dia ingin ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang layak. Tetapi di sisi lain aku bilang bahwa orang ini, aduh mampu nggak ya gua untuk membuktikan itu. Aduh mampu nggak ya untuk membuktikan itu. Nah, kita masalah embrace an opportunity for love. Nah, berarti intinya itu apa? Kita mau masalah ada 3 kartu di atas ini, itu kayak ada keinginan kamu untuk agar dia tuh tidak terlalu mencemaskan segala sesuatunya gitu loh. Tetapi dia ini terlalu cemas ya teman-teman tentang langkah dia, kedepannya dia, dan seperti apa dia. Nah ini ya, apakah mampu, apakah bisa aku bahagiain kamu, apakah aku bisa menjadi orang yang nantinya itu ngebahagiain kamu, padahal hubungan ini udah nggak dapat restu. Atau bisa saja kamu terlalu mungkin menurut dia kamu tuh terlalu hebat, mungkin menurut dia. Nah, atau bisa saja kamu ini statusnya lebih baik daripada dia ya. Nah ini, atau bisa saja kalau sikapmu yang terlalu berlebihan terhadap dia. Aku melihat seperti dia takut kalau situasi ini itu terulang kembali ya teman-teman. Dia nggak mau, karena aku melihat ada sudut pandang juga yang berbeda. Seperti aku bilang bahwa apa yang kamu berikan itu belum tentu baik buat dia. Nah ini ya. Tetapi apapun itu, aku melihat ada 2 of Pentacle terlalu berat buat dia. Ya, aku melihat sebetulnya gini, kita ngomong masalah it's all about take and give seperti aku bilang. Mungkin kamu sudah banyak memberikan sesuatu sama dia, tapi dia belum bisa memberikan banyak sama kamu. Ini yang pertama ya. Nah ini ya, kalau kita ngomong masalah itu. Terus kita ngomong masalah 6 of Pentacle ya. 6 of Pentacle ini bisa saja kalau memang hubungan ini tanpa restu yang membuat kalian ini harus terputus. Itu dia itu kayak ingin membuktikan bahwa dia ini bisa memberikan sesuatu. Nah ya, bisa kita ngomong masalah bisa memberikan sesuatu kepada kamu, bisa membahagiakan kamu. Nah ini, dan aku lihat ada temperance. Jadi kita ngomong masalah sebetulnya dia itu ingin bicara sama kamu ya teman-teman. Sebetulnya aku melihat dia itu ingin berbicara banyak sama kamu juga di sini. Bagaimana enaknya, seperti apa seperti apa kedepannya. Tetapi mungkin karena di sini aku lihat ada the juggling ya, ada 2 of Pentacle. Jadi kayak ada situasi yang mungkin menurut dia ini dia harus berusaha walaupun ini cukup sulit buat dia. Aku melihat ada situasi yang pikiran dan hatinya itu lagi bergejolak atau bisa saja lagi nggak stabil ya. Aku melihat ada situasi dan kondisi dia itu kayak belum tenang ya teman-teman, bisa juga seperti itu. Aku melihat ada situasi dan kondisi dia yang belum tenang, dan ini aku melihat masih stuck di situ. Ya, nih masih stuck di situ kalau aku lihat. Tuh, ya kan? Aku lihat dia ini orangnya cemas-cemas sendiri ya teman-teman dengan situasi yang sedang dihadapi di sini. Oke. Yang pertama di sini aku melihat memang dia berusaha untuk fokus ya, dengan masa depan. Yang pertama seperti itu. Sebetulnya kalau kita ngomong masalah perasaan, sebetulnya dia perasaannya tuh fokusnya ke kamu teman-teman ya. Mau orangnya kayak gimana dan seperti apa, mau ada orang yang mendekati dia atau kayak gimana, dia tuh fokusnya ke kamu. Cuman situasi dia saat ini lagi bergejolak.
ada sih keinginan dia untuk berbicara sama kamu ya. Di sini kalau aku lihat ada keinginan dia untuk berbicara sama kamu, tetapi ada situasi di mana dia kayak stuck di sini. Ya, makanya kita kalau masalah express your love through action, mungkin ada keinginan kamu, apa sih yang kamu mau? Bilang. Tapi dia nggak bisa. Nggak tahu. Karena aku melihat dia tuh kayak takut-takut sendiri, overthinking ya. Aku melihat itu kayak ada kondisi di mana dia itu terikat oleh sesuatu, yaitu pikirannya dia sendiri. Nah ini loh, ya pikiran dia sendiri di sini yang membuat dia ini akhirnya seperti ini nih terus. Ya, nih kalau aku lihat ada situasi seperti itu. Kadang-kadang aku melihat dia juga kayak maafin gue karena gue belum bisa berbuat sesuatu atau belum bisa berbuat banyak kepada kamu. Ya, nah ini. Ataupun kalau jika ada sesuatu yang mungkin terlalu berlebihan dari kamu yang udah kamu lakukan sama dia, sebetulnya aku melihat apapun yang sudah kamu lakukan itu udah, ya udahlah itu. Dia udah kayak intinya itu sudah dia maafkan, intinya seperti itu ya. Atau bukan masalah memaafkan, tetapi intinya itu dia juga butuh waktu untuk menenangkan diri ya teman-teman. Tapi di sini kalau aku lihat jika memang sudah kalaupun ini kamu yang terlalu action ya. Bisa juga loh ya kita lihat di sini. Kalau memang ada sikap kamu yang terlalu berlebihan sama dia, sebetulnya ada keinginan dia untuk kembali sama kamu. Ya, tetapi saat pembicaraan itu terjadi, dia ini maunya ada keseimbangan kembali dalam hubungan. Dia nggak mau masa lalu ini terjadi kembali ya. Dia nggak mau hubungan itu stuck seperti itu terus. Karena sebetulnya dia itu fokus dulu ke fokusnya itu ke kamu. Nah, kalaupun saat ini dia belum mendapatkan belum ngabarin kamu atau belum apa ya, kalau aku bilang itu belum hubungi kamu, itu karena dia ini lagi fokus ke sesuatu. Apalagi kita ngomong masalah perasaan dia ya, kita ngomong masalah perasaan dia, pikiran dia yang lagi bergejolak atau lagi nggak stabil di sini. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri dulu ya. Dia fokus untuk dirinya dulu, karena kalau dia memaksakan diri untuk sekarang ini mungkin hasilnya tidak akan baik. Jadi dia butuh waktu untuk tenangkan diri dulu. Nah intinya seperti itu untuk teman-teman Virgo ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian di luar sana. Aku akhiri. Okay, see you next time.